Anda menyaksikan Sapa Manado, Saudara, pagi ini bersama saya Devis Pinontoan. Salah satu perkembangan terbaru yang menyita perhatian masyarakat, di mana penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri menyeret seorang pejabat tinggi kejaksaan termasuk mantan Jampitsus. Dan hari ini kita tahu informasinya semakin menarik lagi ketika Polri sudah menyerahkan ke kejaksaan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar kepada kita semua, hukum pidana atau hukum acara pidananya seperti apa. Nah, pagi ini saya sudah bersama dengan akademisi dari Fakultas Hukum Unsrat, Bapak Egenius Paransi SH.MH, yang juga ahli di bidang hukum pidana. Kita akan membaca kasus Jampitsus dari kacamata hukum ini seperti apa. Nah, Pak, melihat kasus yang terjadi hari ini akan menjadi pertanyaan besar buat masyarakat Indonesia yang hari ini mulai dalam tanda kutip melihat kebijakan-kebijakan hukum yang pada dasarnya akan berbelok ketika ini salah arah, Pak. Tapi di satu sisi kita perlu melihat dulu dasar hukumnya seperti apa, Pak. Dan bagaimana pandangan Bapak terkait dengan penyidikan ini yang sudah dialihkan ke kejaksaan begitu. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi, terutama pemirsa, masyarakat Kota Manado dan di mana saja berada. Tentunya di akhir-akhir ini kita diguncangkan ya dengan peristiwa yang sangat menghebohkan, dan ini menjadi atensi publik, sehingga ini sangat menggelitik semua pihak untuk melihat fenomena yang sedang terjadi dalam rangka proses law enforcement, penegakan hukum. Nah, kami melihat dari sisi akademisi bahwa pelimpahan penyerahan berkas itu begitu cepat, itu di luar kelasiman, daripada integrity criminal justice system ya, dalam sistem peradilan pidana. Jadi itu sebenarnya harus dimulai dengan sebuah proses yang cukup panjang. Tapi kita melihat sesudah penggeledahan, bahkan penyitaan aset itu, dan ditetapkanlah tersangka, kemudian itu langsung diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, yang dikhawatirkan dan justru akan terjadi jaksa memeriksa jaksa. Jadi sangat diragukan independensi, independensi, dan pasti di situ ada konflik interest ya. Konflik interest, baik. Jadi ini sangat mengaburkan nilai-nilai penegakan hukum ya. Kalau jaksa memeriksa jaksa, ya gimana ya, ini yang mungkin dikhawatirkan oleh banyak kalangan ya. Baik, ini berbicara terkait dengan independensi ya. Tadi kita lihat memang runtutannya sangat cepat ketika terjadi penggeledahan yang kita tahu bersama informasinya hari ini sudah ada di 12 titik kejadian waktu itu, dan pada akhirnya ketika dilimpahkan dengan begitu cepat, sebenarnya prosesnya itu seperti apa, Pak Egenius? Oke, jadi di dalam KUHP kita tentang hukum acara pidana, yang mengatur terkait dengan prosedur of justice, ya, baik itu diatur oleh kalau jajaran kepolisian diatur oleh Perkapolri, peraturan Kapolri atau Perpol, peraturan kepolisian. Itu di situ ada tahapan yang dilakukan, seperti pintu masuk itu melalui laporan masyarakat atau pengaduan. Sehingga itu kalau ada laporan itu ke SPKT ya, yang ada di Polda. Jadi ada model A dan model B. Ya. Kalau model A itu laporan masuk itu hasil kinerja aktif daripada jajaran kepolisian. Jadi kita tarik sedikit bahwa penggeledahan ini terjadi bisa jadi karena ada aduan atau laporan. Baik, oke. Kemudian? Jadi setelah laporan itu masuk, maka penyidik ini mengeluarkan sprindik. Baik. Surat perintah penyelidikan. Baik. Sebab ada terminologi penyelidikan dan penyidikan. Jadi penyelidikan itu dilakukan, itu ada serangkaian usaha daripada penyidik untuk menemukan barang bukti, ya, mengumpulkan barang bukti, barang keterangan, melakukan observasi,
pengamatan, melakukan analisis juga hukum. Apakah ini memang dia masuk pada ranah hukum pidana Ya. atau pada ranah hukum lain. Ya. Itu dalam proses penyelidikan. Setelah itu semua, baru itu akan digelar perkara, cukup panjang ya dalam prosedur itu. Gelar perkara, kalau perkara itu dinaikkan status, berarti dia sudah ada minimal kecukupan 2 alat bukti. Oke. Nah, dia Minimal masuk, 2 alat bukti. iya, Ya? 2 alat bukti ya, sebagaimana diatur di dalam hukum acara. Oke. Ya, minimal ada 2 alat bukti. Nah, ada permulaan bukti yang cukup, kemudian itu dinaikkan pada status sidik. Jadi dari pihak kepolisian juga harus mengeluarkan sprint sidik, ya, surat perintah penyidikan. Oke. Nah, dimulai lagi proses pengumpulan barang bukti dan seterusnya. Kemudian mereka akan menuju pada satu saat menggelar perkara dan menetapkan siapa tersangkanya. Nah, setelah tersangka itu ditetapkan, maka proses selanjutnya misalnya ada penahanan, ya, ada prosedur juga penahanan. Ya. Nah, Prosesnya bagaimana? begitu untuk ya, terjadi penahanan? penahanannya 20 hari ya. 20 hari. Oke. Kemudian dapat diperpanjang 40 hari oleh kejaksaan atas permintaan penyidik. Ya. Itu masih di dalam ranah kepolisian. Tapi akhir-akhir ini kita lihat kan tidak ada semua itu prosedur itu dia. Iya. Dilangkahi Sepertinya semua. ada sesuatu yang hilang ya Pak ya? Iya. Nah, dan ini jadi tanda tanya besar buat masyarakat, apalagi masyarakat awam yang akhirnya harus tahu seperti ini prosesnya, kemudian tadi terkait dengan independensi ya. Bagaimana kira-kira Pak, hukum memandang apabila seorang mantan pejabat penegak hukum termasuk ex Jampitsus menjadi objek begitu Pak, penyelidikan atau penyidikan? Nah, di satu sisi memang kita menyatakan korupsi itu adalah musuh bersama. Baik. Ya, musuh bersama. Tetapi jauh lebih menyedihkan lagi apabila runtuhnya integritas aparat penegak hukum. Runtuhnya integritas. Runtuhnya integritas. Saya melihat itu runtuhnya integritas penegak hukum. Karena apa? Karena justru musuh bersama itu korupsi yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum, dia sendiri yang melakukan. Kemudian diperiksa oleh penyidik yang sama. Ini kan diragukan sekali independensi. Ya, bagaimana jaksa memeriksa jaksa misalnya. Ini yang terjadi. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Egonius tadi terkait dengan konflik interest ini juga bisa jadi berbahaya dan akan jadi bola liar di masyarakat nantinya ketika informasi ini kemudian keputusan-keputusan yang diambil pada akhirnya independensinya tidak ada. Ya. Kemudian kira-kira nanti seperti apa status sebagai mantan pejabat memberikan perlakuan hukum kemudian yang berbeda dibanding warga negara lainnya? Ini juga jadi pertanyaan. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, semakin hangat perbincangan kita pagi hari ini, apalagi kita membahas terkait dengan kasus ex Jampitsus dari kacamata hukum ini seperti apa. Nah, seorang akademisi yang memberikan suaranya untuk menyampaikan keresahan tapi juga secara langsung ini memberikan edukasi ke masyarakat seperti apa prosesnya sehingga tidak dalam tanda kutip begitu cepat dan ada beberapa proses yang sepertinya hilang begitu. Nah, tadi sebelum saya mengakhiri di segmen pertama Pak, kira-kira bagaimana status sebagai mantan pejabat memberikan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan warga negara lainnya. Ini mungkin perlu kita garis bawahi dan juga perlu kita terima edukasinya sehingga kita bisa tahu bahwa semua warga negara itu berhak mendapatkan jaminan hukum tapi juga ya seperti yang kita alami hari ini begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi di dalam hukum itu kita mengenal sebuah asas semua orang sama di depan hukum, equality before the law. Artinya hukum itu tidak boleh tidak boleh diskriminatif ya. Dia harus non diskriminatif. Jadi tidak boleh ada pembedaan mantan pejabat tinggi dengan rakyat jelata. Semua sama di dalam proses hukum. Tetapi kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sepertinya seperti itu. Dan ini memang menjadi sebuah tantangan dalam penegakan hukum Indonesia. Budaya hukum kita. Budaya hukum kenapa? Budaya hukum kita yang sepertinya masih
kalau mantan pejabat atau orang yang berduit punya klaster tersendiri dalam perlakuan. Ada afirmatif ya. Nah, ini sebenarnya harus dihilangkan oleh hukum ini. Kolusi, nepotisme dan lain sebagainya dalam penegakan hukum ini sangat merusak sistem kita. Artinya Pak, sebagai akademisi juga sepertinya ada keraguan dengan penegakan hukum hari ini Pak. Ya, kita berharap para penegak hukum ini benar-benar mengangkat pedang ya untuk penegakan hukum. Baik. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Artinya memang tidak ada diskriminatif. Baik. Ya. Sebenarnya kalau mengikuti prosedur, ya dia memang ketika kepolisian menetapkan dia tersangka, segera dilakukan penahanan di kepolisian. Tapi fenomena yang terjadi adalah dari pihak kepolisian menyerahkan itu kepada kejaksaan. Oke, baik. Nah, Pak, kita boleh samakan persepsi di sini. Bagaimana kita melihat check and balance begitu ketika aparat penegak hukum memeriksa sesama aparat penegak hukum, Pak. Bagaimana mekanismenya? Apa seperti yang disampaikan tadi atau ada poin-poin lain yang perlu diperhatikan terlebih dahulu? Bisa jadi edukasi ke masyarakat begitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum memeriksa penegak hukum, ya. Check and balance-nya di mana nih yang mencari keseimbangan di situ memang diperlukan pengawasan yang ketat oleh masyarakat atau oleh antar pengawasan horizontal antar lembaga. Seperti kejaksaan itu bisa juga diawasi oleh pengadilan. Misalnya dalam bentuk pra-peradilan. Pra-peradilan. Itu pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan. Kalau pra-peradilan sama dengan kepolisian. Ketika menetapkan tersangka kemudian ada pra-peradilan, sebetulnya itu adalah pengawasan horizontal. Apakah sudah benar prosedur yang dilakukan oleh kepolisian? Jadi pengawasan ini yang dapat mengurangi diskriminasi tadi itu. Sebab kalau dikhawatirkan kalau misalnya jaksa memeriksa jaksa kan berarti di situ konflik of interest begitu tinggi. Baik. Lagi ke situ. Kemudian dia tidak lagi independen pasti dong. Karena secara psikologis, apalagi dia bekas atasannya. Nah ini yang persoalan yang perlu diawasi saya kira oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM atau pemerhati anti korupsi, diawasi terus ini karena ini sudah menjadi perhatian publik. Pers dan lain sebagainya perlu awasi. Selain institusi kelembagaan seperti tadi. Saya tarik soal perhatian publik, Pak. Di era hari ini informasi terbuka dan masyarakat pun makin pintar untuk bisa menilai bahwa penegakan hukum ini benar-benar adil atau tidak. Nah, saya penasaran balik lagi ke tadi, Pak. Yang hilang itu kenapa sampai begitu cepat setelah terjadi penyidikan, kemudian akhirnya begitu cepat dari pihak penyidik melimpahkannya ke kejaksaan begitu, Pak? Oke, jadi memang kami sebagai akademisi, sebagai ahli hukum pidana, tidak menemukan sebuah terminologi prosedur yang begitu cepat seperti itu. Belum ada sebenarnya ya? Langsung dilimpahkan. Kalau mengikuti tadi ya harus ada proses begitu kan? panjang prosesnya. Itu dari dalam prosedur penanganan hukum acara yang diatur dalam KUHP. Nah, tapi ini apakah ini pengalihan perhatian publik terhadap institusi kepolisian melempar bola panas ini ke kejaksaan atau seperti apa? Jadi ini memang sebenarnya bisa dilakukan upaya-upaya pra-peradilan karena ini terjadi kesalahan prosedur, improsedural yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, apakah timbul pertanyaan, apakah sampai sekarang ex Jampitsus itu ditahan atau tidak? Nah, kalau ditahan seperti apa? Karena ini jaksanya bekas atasannya, itu yang kami katakan tadi benturan psikologis, konflik of interest, dan sangat diragukan independensi daripada kejaksaan dalam law enforcement, dalam penegakan hukum. Oke, dari kacamata akademisi melihat ini sepertinya tidak ditemukan ya, seperti yang disampaikan tadi. Tapi dalam tanda kutip ini seperti melempar bola panas ya. Seperti melempar ke kejaksaan. Ke kejaksaan, yang pada akhirnya sebenarnya regulasinya cukup panjang dan itu tidak serta-merta harus langsung P21 begitu. Yang pada akhirnya kembali lagi ke kejaksaan. Nah,
Dari poin-poin ini balik lagi, bagaimana Pak sebenarnya sebagai seorang akademisi melihat ini jarak yang begitu pendek ini, bagaimana harusnya begitu? Ya. Oke, jadi karena ini sudah ada seperti kegentingan yang memaksa, ya, dari pihak kepolisian menyerahkan ini, ya, saya kira ini perlu juga diperiksa aparat kepolisian, ya, karena prosedur itu kan pintu masuknya dari kepolisian. Kok kenapa begitu cepat dia? Bukan melimpahkan, tetapi istilahnya menyerahkan. Jadi kalau dari kepolisian ke kejaksaan, terminologinya adalah menyerahkan. Kalau pelimpahan itu dari kejaksaan ke pengadilan. Nah, proses penyerahan saja berkas itu kan ada tahap 1. Tahap 2 diserahkan alat bukti BAP dan tersangkanya. Dan kalau sudah di P21 dinyatakan lengkap, baru ada proses pelimpahan ke pengadilan. Baru di kejaksaan saja ada proses pra penuntutan juga cukup panjang lagi. Tapi kalau saya lihat ini dari kacamata akademisi, melihat fenomena hukum yang tengah terjadi ini, ya mungkin catatan kami ini perlu pengawasan bersama ya seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai ini ujung-ujungnya ya bisa ada sesuatu yang terjadi toh. Dalam penegakan hukum, padahal bukti yang ditemukan itu sudah sangat cukup, ya, diduga dia melakukan korupsi atau pasal yang disangkakan bisa juga money laundering, ya, tindak pidana pencucian uang, karena dia menyembunyikan uang hasil kejahatan. Jadi itu teknis dalam penanganan pasal-pasal yang disangkakan. Baik. Kita tarik dulu, kita tahan dulu sedikit, nanti di segmen terakhir kita akan melihat nanti prosesnya ini akan seperti apa ke depannya dan harapan dari seorang akademisi melihat hal ini sehingga tidak ada permainan di sana dalam penegakan hukum dan hukum itu tetap tegas, tidak tumpul tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, kita akan kembali di bagian terakhir perbincangan pagi ini masih terkait dengan membaca kasus ex Jampitsus dari kacamata hukum. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini masih terkait dengan membaca kasus ex Jampitsus dari kacamata hukum. Pagi ini masih bersama dengan akademisi dari Fakultas Hukum Unsrat, Bapak Ejenius Paransi, SHMH. Nah, panjang perjalanan kita Pak, dari tadi kita sudah mengupas dan melihat seperti apa penegakan hukum di Indonesia dan proses-prosesnya yang sudah kita lewati. Balik lagi Pak, ini di segmen ketiga ini kita perlu menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Nah, apa kira-kira indikator bahwa suatu proses penegakan hukum telah berjalan profesional begitu Pak, sesuai dengan prinsip negara hukum? Ya, untuk profesionalitas penegakan hukum itu kita mulai dari aparat. Jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh Lawrence Friedman, penegakan hukum itu ditentukan oleh 3 pilar utama. Yaitu yang pilar utama itu mereka yang berada pada legal structure. Mereka yang berada pada struktur hukum. Siapa-siapa itu yang berada di struktur hukum itu adalah polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Sekarang advokat dalam undang-undang advokat merupakan unsur penegak hukum. Jadi mereka ini unsur penegak hukum. Yang kedua, menentukan penegakan hukum itu yaitu legal of substance, artinya peraturan-peraturan atau materi-materi hukum yang dibuat, ya, sama seperti sekarang ini kan ada usaha untuk membuat perampasan rancangan undang-undang perampasan aset, ya, para koruptor. Itu materi-materi hukum. Ini menentukan penegakan hukum. Nah, sekarang lagi digagas oleh DPR bagaimana materi hukum ini, ya, supaya bisa memiskinkan para koruptor. Baru yang ketiga itu yang disebutkan oleh Lawrence Friedman, yaitu tentang budaya hukum, legal culture, ya. Jadi budaya hukum ini ya tentunya bagaimana menghilangkan nepotisme, ya, bagaimana menghilangkan kolusi.
bisa saja dalam fenomena kasus ini kan ada kolusi. Ya. Bukan tidak mungkin ada kolusi antara aparat penegak hukum. Baik. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan publik ini, kepercayaan pada masyarakat, tentunya siapa yang memulai itu? Yang memulai itu tentunya kita akan kembali pada mereka yang berada pada struktur hukum, Oke. para aparat penegak hukum, ya. Ya. Yang akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap runtuhnya, ya, integritas aparat penegak hukum ini. Oke. Mereka harus berbenah diri untuk kembali lagi ya, untuk menegakkan hukum. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya, Pak Ejenius sebagai akademisi. Nah, kira-kira menurut Bapak peran perguruan tinggi. Iya. Nah, peran perguruan tinggi dan akademisi itu dalam memberikan literasi hukum kepada masyarakat perlu seperti apa begitu? Jadi peran perguruan tinggi tentunya kita mencetak ya, kalau fakultas hukum ya calon-calon yuris ke depan, kita perlu memberikan penguatan kelembagaan di pendidikan kita. Terutama menanamkan juga masalah integritas. Jadi selain kompetensi keilmuan, bidang keilmuan kita mentransfer kepada mereka secara maksimal. Mereka juga harus dibekali dengan integritas. Sehingga di Fakultas Hukum itu ada pendidikan etik ya, profesi etik ya, pendidikan etika profesi. Nah, ini bekal dari perguruan tinggi ini ya, kemudian mereka satu saat selesai dan mereka akan berkiprah. Bisa diimplementasikan. Di luar mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai keilmuan itu dari kampus. Itu peran yang harus hari ini menghadapi fenomena yang terjadi. Kemudian, nah kira-kira bagaimana tanggapan Bapak begitu? Media massa sebaiknya apa yang harus dilakukan dalam mengawal pemberitaan perkara hukum agar tetap objektif dan edukatif begitu, independen. Nah, karena hari ini kan media massa juga cukup penting untuk mengawal begitu penegakan hukum di Indonesia. Saya kira bentuk pengawasan yang lain adalah peran media massa ini sangat penting. Mereka harus menyuarakan secara lantang ya, sehingga idealisme para jurnalis ini juga perlu ditegakkan juga. Jangan sampai ya siapa lagi yang kita akan berharap yang dapat menyuarakan ke publik ya selain media massa, pers dan lain sebagainya. Baik. Dia harus lantang menyuarakan itu dan melakukan kritik-kritik yang konstruktif ya sebagai bentuk pengawasan masyarakat ya lewat media massa. Baik. Kira-kira Pak, kemudian menurut Pak Ejenius, kira-kira reformasi apa yang masih dibutuhkan dalam sistem penegakan hukum Indonesia? Ya, kita mereform yang sekarang dibutuhkan, terutama mereformasi SDM, sumber daya. Ya. Kalau di programnya Pak Jokowi, nawacita juga ada ya terkait dengan human resource, sumber daya kita ya. Ya, ini harus di upgrade ya, sebab kalau tidak ya ini ya penegakan hukum ini bisa karena tergantung dari manusia, seperti human behind the gun ya. Jadi melakukan reformasi di segala bidang, saya kira ini penting, tetapi yang paling utama bagaimana integritas dari penegak hukum itu. Baik. Kemudian kira-kira menurut pandangan Bapak ini masih secara normatif, bagaimana membangun sinergi antar aparat penegak hukum, kemudian akademisi, media dan masyarakat sehingga ini memperkuat untuk pemberantasan korupsi begitu Pak? Ya. Saya kira ke depan ini seluruh elemen masyarakat, institusi, kelembagaan apa saja perlu bersinergi ya. Jangan kita seperti membangun tembok-tembok atau fanatisme sektoral ya, kepolisian dia harus terintegrasi ya. Dengan akademisi juga bisa karena akademisi diminta oleh baik di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan
kita memberikan keterangan ahli di pengadilan atau di kepolisian. Ini salah satu wujud konkret sinergitas di dalam rangka penegakan hukum. Oke, Ya. baik. Sepertinya waktu kita terbatas sampai di sini, Pak ya. Masih banyak yang perlu kita perhatikan dan bagaimana kita merawat penegakan hukum ini sehingga benar-benar adil dan tepat sasaran dan tidak terjadi chaos dalam hal ini. Iya. Ya, terakhir saya kira ada gium hukum, sekalipun langit akan runtuh pada hari ini, tetapi hukum harus ditegakkan. Sekalipun langit akan runtuh hari ini, tapi hukum harus ditegakkan. hukum harus ditegakkan. Dimulai dari kita semua ya. Terima kasih Pak Ejenius Paransi, SHMH selaku akademisi Fakultas Hukum Unsrat yang tentu membidangi bidang hukum pidana ya. Pagi hari ini kita berbincang terkait dengan bagaimana kita membaca kasus ex jampinsus dari kacamata hukum. Dan akhir kata saya Devis Pinontoan mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga sama-sama hukum kita supaya tetap adil dan kita bisa menjaga penegakan hukum di Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.